Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan 2, Yesus menginginkan daku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang diberitakan nas khotbah hari ini terambil dari kitab Ibrani 13 ayat 16. Dikatakan di sana, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, dalam kitab Ibrani ini secara keseluruhan syarat diisi dengan simbol-simbol atau tradisi keagamaan yang dianut dan dipelihara oleh Israel secara ketat. Misalnya dalam nas hari ini tentang persembahan korban yang diberikan di setiap ibadah. Persembahan korban wajib hukumnya bagi umat Israel kepada Tuhan. Apakah korban bakaran atau korban penghapus dosa dan lain-lain. Korban ini bisa berupa lembu atau domba jantan yang tak bercela serta masih muda, bahkan lemaknya yang terbaik. Dan Allah selalu menghendaki korban yang dipersembahkan umatnya yang dapat menyenangkan hatinya. Itu sebabnya umat Israel harus sungguh-sungguh dan serius mengupayakan korban persembahan supaya berkenan, kudus dan harum di hadapan Tuhan. Dengan persembahan korban itu mereka pun berharap akan berkat-berkat dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tentu kita ingat kisah persembahan yang diberikan oleh Kain dan Habel. Bagaimana respon Tuhan setelah melihat persembahan dari kedua bersaudara tersebut. Tuhan tidak mengindahkan persembahan korban Kain. Sebaliknya Tuhan menyenangi dan menyukacitakan hatinya korban persembahan Habel. Lalu bagaimana dengan korban persembahan kita sebagai umat Allah kepada Tuhan pada saat ini? Nas hari ini mengingatkan dan mengajak kita untuk rajin memberi persembahan korban kepada Tuhan. Tetapi tidak lagi seperti dalam konsep keagamaan Israel. Sebab korban persembahan kita sudah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui tubuh dan darahnya di kayu salib. Dan korban itu sangat sempurna, tak bercacat, kudus, dan sekali untuk selama-lamanya. Kita tidak perlu lagi berletih lelah, bersusah payah, atau mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu apa respon kita sebagai ganti korban yang telah dipersembahkan oleh Tuhan Yesus Kristus tersebut? Bukan dengan emas, perak, permata, atau hewan korban lainnya
namun adalah ketika kita peduli dan menolong sesama kita manusia. Terlebih mereka yang di sekitar kita dan yang sangat membutuhkan perbuatan-perbuatan baik serta bantuan dari kita. Korban persembahan yang diharapkan Allah dari kita adalah ketika kita menjadi perpanjangan tangannya untuk membantu setiap orang yang lemah, yang miskin, dan yang tak berdaya. Tentu kita melakukannya sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah karena kita sudah lebih dahulu menerima kebaikan dan pertolongannya dalam hidup kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, dimanapun saudaraku berada, dengan siapapun dan dalam situasi apapun, melalui pekerjaan dan tugasmu hari ini, perbuatlah kebaikan dan berilah bantuan kepada mereka yang sangat membutuhkan secara sukacita dan ikhlas. Korban persembahan seperti itulah yang menyenangkan dan menyukacitakan hati Tuhan. Salam sehat bagi kita. Tuhan menolongmu dan menambahkan sukacita bagi keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk hari ini Tuhan karuniakan bagi kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami percaya di setiap keputusan, tindakan, pikirkan, dan ucapkan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan berkenan untuk menolong dan memampukan kami agar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tidak takut menjalani hidup kami karena kami percaya Tuhan memelihara kami dimanapun dan dengan siapapun kami berada. Secara khusus kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang masih sakit, terbaring di rumah sakit, dalam pemulihan, atau yang berencana untuk menjalani operasi. Tuhan kiranya berkenan menolong setiap pengobatan yang dilakukan kepada mereka, agar mereka sembuh, sehat, dan bisa juga bersukacita untuk berkumpul bersama keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Sempurnakanlah permohonan kami ini. Dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, kita bersama-sama memohonkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu. Amin. Salam sehat bagi kita. Horas.